Dan ketika Nabi Yakub sembuh dengan meminum susu onta, harramaluhumaha, lantas Nabi Yakub mengharamkan makan daging onta. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Dan ini menjadi pembeda antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu mereka boleh mengharamkan satu makanan untuk dirinya sendiri, tapi jangan dipakai untuk umatnya. Kalau Rasulullah boleh, terserah Rasulullah. Boleh menghalalkan sesuatu, boleh mengharamkan sesuatu untuk umatnya dan untuk dirinya. Ini maksudnya. Kalau Nabi Yakub dia tidak mau makan daging, ya sudah silakan, nggak ditegur oleh Allah, nggak diingetin. Tapi Nabi Muhammad diingetin oleh Allah. Saking bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai pada satu bahasan bahwasanya sifat-sifat dan asma Allah itu memiliki dua aspek masing-masingnya. Ada satu aspek yang berkaitan dengan makhluk yang bersifat kudus, ada satu aspeknya lagi yang bersifat idam. Al-Quran sebagai kalamullah, di mana Allah adalah bersifat idam, maka kalamullah juga idam. Namun Al-Quran sebagai sesuatu yang ditulis dalam lembaran-lembaran menjadi satu kitab. Al-Quran menjadi kalimat-kalimat yang diucapkan. Maka dalam aspek ini Al-Quran juga disebut sebagai sesuatu yang baru. Kita teruskan. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Kullu ta'ami, adapun setiap makanan. Lafdu kullu, adapun lafat kullu di sini huna amun. Ini bermakna umum. Walakin, akan tetapi, urida, dikehendaki atau dimaksud bihi dengan lafat kullun ini at-takhsisu, apa pemaknaan secara khusus. Kana hillal li bani Israil. Semua makanan itu karena ada apa kullu ta'am hillan, ialah halal li bani Israil, untuk Bani Israel. Hillan sini. Kata hillan ini seakar kata dengan halla. Halla yahillu. Ada halla yahillu, ada halla yahullu. Halla yahillu ay nazala makanan. Artinya nazala makanan itu bertempat atau tinggal, berdiam. Nazala makanan. Wata'ti bimakna fakin, dan bisa juga bimakna fakin
dengan makna fakin, membuka. Infakka yang faku, terbuka. Idza kulta, ketika mengatakan siapa kamu, halal tu al-uqdata, halal tu telah membuka siapa aku, al-uqdata pada ikatan, wal halalu dan adapun kehalalan itu, aksul harami ialah kebalikannya haram, wal hillu dan kata al hillu aksul hirmu, kebalikannya kata al hirmu, wal halilu dan adapun kata halil yakni az-zauju, arti kata halil ialah suami, li'annahu karena seorang suami itu halalun ialah orang yang halal, li zaujatihi untuk istrinya, wa yahillu ma'aha fi nafsil makani, wa yahillu dan bertempat atau menempati siapa seorang suami, ma'aha bersama istri, fi nafsil makani di tempat yang sama, wal halilatu dan adapun halilah yakni az-zaujatu, artinya seorang istri. Ada halil, ada halilah, ada halala, ada halal, ada hillu. Itu seakar kata. Maksud dari kana hillal li Bani Israil, artinya annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad ahalla, sungguh telah menghalalkan siapa Allah, li Bani Israil, menghalalkan untuk Bani Israil. Apa yang dihalalkan? Kulla halalin, setiap yang halal, minat to'ami, dari makanan. Jadi semua makanan-makanan yang halal, sebagaimana syariat-syariat terdahulu sebelum Bani Israil, masyarakat terdahulu, di kaum terdahulu, di kaumnya Nabi Ibrahim, di kaumnya Nabi Lut, di kaumnya nabi-nabi yang lain sebelum Bani Israil, makanan yang bagi mereka halal, bagi Bani Israil juga dihalalin. Ini waharroma, dan telah mengharamkan alaihim, atas mereka, ma, pada apa-apa atau makanan, huwa adapun ma, muharramun, ialah diharamkan, fi jami isyara'i, di semua syariat-syariat kaum terdahulu, kal khomri, seperti khomer, wal khinziri, dan juga babi. Jadi semua makanan yang dihalalkan untuk umat di dalam syariat-syariat mereka terdahulu, itu juga halal bagi Bani Israil. Dan yang diharamkan untuk umat-umat terdahulu, bagi Bani Israil juga diharamkan. Seperti khomer dan khinzir. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, illa kecuali ma, apa-apa atau makanan, harrama yang telah mengharamkan, Israilu siapa
Israil. Siapa Israil di sini maksudnya? Nabi Yakub. Kalau Bani Israil, keturunannya Nabi Yakub, Bani Israil. Tapi kalau Israilnya itu sendiri, maksudnya Nabi Yakub. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali apa-apa yang telah mengharamkan siapa Yakub ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Jadi Nabi Yakub itu mengharamkan, artinya tidak mau makan di mana makanan itu sebenarnya halal, tapi dia mengkhususkan haram untuk dirinya sendiri. Ada satu riwayat hadis ini dikatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qalu. Jadi dari sahabat Ibnu Abbas, ketika ayat ini turun, ada yang bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirna ma harrama Israilu ala nafsih. Beritahu kami, apa atau makanan apa yang diharamkan oleh Yakub, oleh Israil untuk dirinya sendiri. Apa makanan itu? Qala. Maka menjawab siapa Rasulullah? Kana bihi irkun nisa. Katanya Rasulullah, Nabi Yakub itu dulu mengalami sakit urat saraf. Dulu Nabi Yakub itu pernah mengalami sakit urat saraf. Falam yajid syai'an alyan lahu min albanil ibil. Maka Nabi Yakub tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik baginya melebihi susunya onta. Jadi, merasa senang minum susunya onta. Falamma sufiya harrama luhumaha. Dan ketika Nabi Yakub sembuh dengan meminum susu onta, sembuh penyakitnya itu, harrama luhumaha. Lantas Nabi Yakub mengharamkan makan daging onta. Jadi dia sudah tidak mau lagi makan daging onta. Ini illa ma harrama Israil ala nafsihi. Ini kisah riwayatnya. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Dari sebelum diturunkannya Taurat. Waqad kana Nabiyullah Yakub. Waqad kana, dan sungguh telah ada Nabiullah Yakub. Siapa Nabiullah Yakub alaihi salam? Qad harrama, sungguh telah mengharamkan siapa Yakub ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Mengharamkan apa? Qad harrama ala nafsihi mat'umatin ukhra. Telah mengharamkan siapa Yakub ala nafsihi, atas dirinya sendiri, mat'umatin, pada makanan-makanan ukhra yang lain. Ala nafsihi faqat, atas dirinya sendiri saja, tidak untuk umatnya. Tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai upaya atau untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walil anbiya'i, dan bolehlah bagi para nabi, ayyuharrimu, pada akan mengharamkan siapa anbiya, ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri, ma, pada apa-apa, sya'u, yang menghendaki siapa para nabi. Boleh nabi-nabi yang lain itu mengharamkan untuk dirinya sendiri. Saya mengharamkan umpamanya minum teh, saya mengharamkan minum minuman yang pakai gula karena punya diabetes umpamanya, silahkan, tidak apa-apa, nggak apa-apa, gitu.
Ini maksudnya walil anbiya ayyuharrimu ala anfusihim masya'u. Para nabi saja boleh, apalagi umat nabi. Walaisa ala umamihim. Jadi bolehnya para nabi itu mengharamkan makanan sekehendak mereka atas dirinya sendiri, tapi tidak boleh walaisa ala umamihim, dan bukan kepada umat mereka. Maksudnya si nabi ini nggak boleh sembarangan, haram ini. Sebenarnya boleh, tapi karena supaya sama dengan si nabi, saya nggak mau tempe, maka umat saya nggak boleh makan tempe. Ya nggak boleh begitu. Illa ma kana min Rasulillah, illa kecuali makana min Rasulillah, apa-apa kana yang ada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu, maka boleh bagi Rasulullah ayyuhillah, untuk menghalalkan, wa yuharrima, dan mengharamkan, ala ummatihi, atas umatnya Rasul, wa ala nafsihi, dan atas dirinya Rasul, masya, pada apa-apa, sya'a, yang berkehendak siapa Rasul. Dan ini menjadi beda, dan ini menjadi pembeda antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu mereka boleh mengharamkan satu makanan untuk dirinya sendiri, tapi jangan dipakai untuk umatnya. Kalau Rasulullah boleh, terserah Rasulullah. Boleh menghalalkan sesuatu, boleh mengharamkan sesuatu untuk umatnya dan untuk dirinya. Ini maksudnya. Ala ummatihi wa ala nafsihi masya'a. Liqaulihi ta'ala. Hal ini berlandaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhillu, dan menghalalkan siapa nabi, lahum, bagi umatnya, at-thayyibati, pada semua makanan yang baik, wa yuharrimu, dan mengharamkan siapa nabi, alaihim, atas umat nabi, al-khaba'is, semua sesuatu yang kotor, jorok, dan menjijikkan. Wa ma'adzalika, toh demikian, saya maknain wa ma'adzalik, toh demikian, hina aroda, ketika menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuharrima, pada akan mengharamkan siapa Rasul, ala nafsihi, atas diri Rasul. Mengharamkan apa? Aklal asali, pada makan atau minum madu. Ataba, kemudian memberikan peringatan, hu, pada Rasul, Rabbuhu ta'ala, siapa Tuhan Rasul, ta'ala, yang maha tinggi, siapa Rabb, mu'atabata habibin li habibihi, dengan nasihat atau peringatan dari kekasih, li habibihi, untuk kekasihnya. Jadi diingetin oleh Allah, dari kekasih kepada kekasihnya, tentunya dengan nada dan kalimat yang lembut. Samalah dengan orang tua yang sangat mengasihi anaknya ketika ingin melarang apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Takut anaknya tersinggung, takut anaknya marah. Itulah antara hati kekasih dengan kekasihnya. Jadi ada satu riwayat hadis yang menjelaskan Rasulullah itu
pernah akan mengharamkan dirinya minum madu. Hal ini bermula, ada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah begini. An Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, setiap asar itu Rasulullah secara bergilir mendatangi rumah istri-istri beliau setelah asar. Suatu ketika Rasulullah itu mampir ke istri beliau yang namanya Zainab dan disuguhin madu oleh Zainab ini. Disuguhin madu, kemudian Rasulullah minum madu itu. Jadi duduk di tempatnya Zainab terasa agak lama sekali. Rasulullah berdiam atau mampir ke rumahnya Zainab, waktunya lumayan lama. Karena waktunya lumayan lama, lantas Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, dan Sayyidah Hafsah, istri Rasulullah juga. Kalau Sayyidah Aisyah ini putrinya Abu Bakar, kalau Sayyidah Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Karena Rasulullah lama duduk di rumahnya Zainab, fatawata'tu ana wa Hafsah ayyatuna lakhala 'alaiha nabi faltakul lahu inni ajidu minka riha maghfir. Wahai Hafsah, nanti kemana saja Rasulullah setelahnya dari rumahnya Zainab itu, baik itu ke rumah saya atau ke rumah kamu, kita bilang begini ya, ya Rasulullah, kok bau maghfir? Maghfir itu ada satu jenis getah pohon yang baunya nggak enak. Jadi Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah itu bersepakat ngelabuin Rasulullah. Nanti kemana saja Rasulullah menuju setelah keluar dari rumahnya Zainab, kita sepakat bilang, Rasulullah kok bau maghfir. Intinya Rasulullah menemui salah satu istrinya, antara Aisyah atau Hafsah. Kemudian si istri Nabi itu bilang gini, bau ya Rasulullah, kamu kok bau sih? Karena Rasulullah baru minum madu, kemudian dibilang bau sama istri beliau, lantas Rasulullah bilang begini, udah saya nggak mau lagi mengulangi makan atau minum madu. Saya nggak mau lagi mengulangi minum madu. Rasulullah mengira bahwa bau madu itu menyebabkan Rasulullah bau, hingga dibilang oleh istri Rasulullah yang lain, maghfir, riha maghfir. Nah, setelah Rasulullah mengharamkan dirinya untuk minum madu, maka turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma apa-apa ahalla yang telah menghalalkan Allahu, siapa Allah, laka, untuk kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Peringatan dari Allah kepada Nabi untuk hal ini adalah peringatan dari kekasih pada kekasihnya. Lihat kalimatnya, lihat indah sekali. Ya ayyuhan Nabi. Allah menyebut Nabi Muhammad langsung dengan pangkatnya. Tidak ada satu nabi pun yang disebutkan kenabiannya. Rata-rata semua nabi itu disebut namanya. Saking menghormatinya Allah kepada Rasulullah, sampai pangkatnya Nabi Muhammad disebut, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Bukan ya Muhammad, bukan. Kalian cek di Al-Quran, nama-nama Nabi yang termaktub di dalam Al-Quran itu semuanya langsung sebutan nama, nggak pakai Nabi. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Faka'annallah, maka seakan-akan Allah itu la yardo, tidak rela siapa Allah, lihabibihi, untuk kekasihnya Allah, ayyasuqa, pada akan menyusahkan siapa Nabi, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, walau fi aqalli syai'in, meskipun itu dalam hal yang paling ringan, paling sederhana.
cuman tidak mau makan madu, jangan ya Rasulullah, jangan wahai Nabi, madu itu enak loh, jangan kamu ngerepotin diri untuk tidak mau makan madu. Itu bahasa kekasih kepada kekasihnya. Wahai Nabi, madu itu enak, jangan kamu menyusahkan diri dengan menyatakan tidak akan lagi minum madu. Ini maksudnya. Faka'anna Allah Ta'ala la yarda li habibihi ayyashukka ala nafsihi walau fi aqalli syai'in. Ini anak-anakku sekalian, bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah dan bagaimana kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah melebihi nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Yakub dia tidak mau makan daging, ya sudah silakan, nggak ditegur oleh Allah, nggak diingetin. Tapi Nabi Muhammad diingetin oleh Allah, saking bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Ilmu ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.